Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifianto dengan NIM 220 901 501 118. Saya akan menjelaskan mengenai anggaran pada perusahaan Andre Company. Pertama-tama itu pada tabel 92.6, yaitu anggaran persediaan barang jadi akhir. Bisa dilihat pada tabel biaya produk per unit Andre Company, yaitu bahan baku langsung itu sebesar $14. Selanjutnya itu tenaga kerja langsung itu 1,9 dolar dikali 16 per jam tenaga kerja langsung, maka hasilnya itu $30,4. Selanjutnya itu overhead. Overhead itu ada overhead variabel sebesar $2,28. Overhead tetap itu $3,04 didapat dari 160 dikali 1,9 per jam. Selanjutnya itu total biaya produksinya itu sebesar $49,72 didapat dari keseluruhan jumlah pada tabel. Selanjutnya tabel selanjutnya itu yaitu kursi kantor sebesar $675, biaya per unit itu sebesar $49,72. Jadi total persediaan akhirnya itu sebesar $33.561 didapat dari 675 dikali $49,72. Selanjutnya pada tabel 9.27, yaitu anggaran harga pokok penjualan, bisa dilihat pada tabel selanjutnya, yaitu anggaran persediaan barang jadi akhir, yaitu bahan baku langsung yang digunakan sebesar $280.000 didapat dari 20.000 dikali $14. Selanjutnya itu tenaga kerja langsung yang digunakan itu sebesar $608.000 didapat dari $20.000 dikali $1,9 dikali 16 jam. Hanya itu biaya overhead itu sebesar $106.400 dapat dari overhead variabel ditambah dengan overhead tetap. Jadi biaya produksi yang digunakan itu sebesar $994.400 didapat dari bahan baku langsung yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja langsung yang digunakan ditambah dengan biaya overhead. Maka hasilnya seperti yang tertera pada tabel. Dan ini untuk persediaan barang jadi awal itu tidak ada. Selanjutnya itu barang tersedia untuk dijual itu sebesar $994.400. Dikurangi dengan persediaan air barang jadi itu sebesar $33.561. Maka hasilnya beberapa pokok penjualan itu sebesar $960.839 dapat dari barang tersedia untuk dijual liburan persediaan air barang jadi. Selanjutnya itu pada tabel 9.28, yaitu anggaran penjualan dan administrasi. Bisa dilihat pada tabel itu penjualan yang dianggarkan itu tidak ada. Beban penjualan dan administrasi variabel itu sebesar $591.900 didapat dari $19.730.000 dikali dengan 3% dari penjualan. Maka hasilnya seperti yang tertera. Selanjutnya itu total biaya beban variabel sebenarnya sama dengan $591.900.000. Selanjutnya itu beban penggajian dan
administrasi tetap, yaitu gaji sebesar $960.000, utilitas sebesar $365.000, penyusutan itu sebesar $230.000, iklan itu sebesar $1.200.000, maka hasil total beban penjualan dan administrasi itu sebesar 3.346.900 $3.346.900. Selanjutnya itu 9.29, yaitu anggaran laporan laba rugi. Bisa dilihat pada tabel, penjualan itu sebesar $1.606.400, didapat dari 160.000 kali $10,04, maka hasilnya seperti yang tertera pada tabel, dikurangi dengan harga pokok penjualan itu sebesar $1.008.000, didapat dari $160.000 dikali 630 $, maka hasilnya itu seperti yang tertera. Dari hasilnya laba bruto itu dikurangi, maka mendapatkan $598.400, dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu didapat dari 160.000 dikali $1,10 ditambah $423.000, maka hasilnya $599.000. Jadi laba operasi yang didapatkan itu sebesar minus $600. Dikurangi beban bunga itu tidak ada. Laba versi sebelum pajak itu, jadi hasilnya laba versi sebelum pajak itu minus 600, dikurangi pajak penghasilan, maka laba operasi yang dianggarkan itu sama dengan minus $600. Untuk mendapatkan hasil positif laba operasi yang dianggarkan, maka kita mengasumsikan penjualan itu sebesar $4.800.000, didapat dari 160.000 dikali $30.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu $1.800.000, maka hasil laba brutonya itu $3.792.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan itu sebesar $599, maka laba operasi itu sebesar $3.193.000 dikurangi dengan beban bunga tidak ada, maka laba versi sebelum pajak itu sebesar $3.193.000 dikurangi pajak penghasilan itu sebesar $1.117.550, maka hasil laba operasi yang dianggarkan itu sebesar $2.075.450. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.